Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dasar pengenalan jaringan komputer. Presentasi ini sebagai tugas UTS jaringan komputer di STMIK Mandiri Indonesia Bandung. Sebelumnya, sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer, yaitu pada tahun sekitar 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model I di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET ya. Oke. Setelah itu, apa sih yang dinamakan jaringan dan komputer itu? Nah, di sini saya bahas komputer merupakan alat bantu elektronika yang berfungsi untuk memasukkan data atau input, lalu memprosesnya atau proses, sehingga menciptakan sesuatu yang memiliki nilai guna, yaitu output ya. Nah, sedangkan jaringan sendiri adalah dua komponen atau lebih yang saling terhubung untuk saling berbagi sumber daya. Nah, selanjutnya, apa definisi dari jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat berbagi data aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Dalam artian, misalkan satu hardware bisa digunakan oleh banyak pengguna. Misalkan satu buah printer bisa dipakai oleh satu kantor misalkan ya, seperti itu. Nah, apa saja sih jenis-jenis jaringan komputer? Nah, di sini jenis-jenis jaringan komputer ada dua cakupan ya. Yang pertama, ada dua jenis. Yang pertama menurut luas cakupan dan yang kedua menurut media transmisi. Nah, untuk media jenis jaringan menurut luas cakupan meliputi LAN atau Local Area Network, ada juga MAN, Metropolitan Area Network, ada juga WAN atau Wide Area Network, dan Internet. Nah, yang paling luas adalah Internet. Yang selanjutnya ada menurut media transmisi, ada kabel, ada nirkabel. Nah, kalau kabel itu meliputi seperti misalkan LAN ya. Kalau nirkabel itu ya misalkan jaringan WiFi gitu kan. Selanjutnya ada tipe-tipe jaringan komputer. Nah, di sini ada jaringan peer-to-peer atau dari klien ke klien. Yang selanjutnya ada jaringan client server. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan topologi jaringan. Nah, topologi itu sendiri merupakan bentuk sebuah rangkaian pada sebuah jaringan yang meliputi, misalkan di sini saya tuliskan ada topologi bus ya, ada topologi star, ada topologi tree, ada topologi ring atau cincin, ada juga topologi mesh ya. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer. Nah, salah satu dari sekian banyaknya manfaat jaringan komputer, di sini saya cantumkan beberapa. Yang pertama ada sumber daya bersama. Seperti yang tadi saya jelaskan, misalkan ada satu buah printer yang mana printer tersebut bisa digunakan oleh seluruh karyawan yang ada dalam satu ruangan tersebut misalkan, seperti itu. Yang selanjutnya ada proses pengiriman data cepat dan efisien. Nah, tentunya dengan seiring berkembangnya teknologi jaringan komputer, pengiriman data itu lebih cepat ya dan efisien, bisa dari mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya adalah mempermudah komunikasi jarak jauh. Nah, seperti yang sekarang kita pakai ya, misalkan ada telepon, misalkan dari Indonesia menelepon ke Amerika bisa dengan mudahnya gitu. Kita tidak perlu repot harus berangkat dulu ke Amerika misalkan untuk bertemu dengan keluarga, untuk berbincang-bincang, untuk mengobrol dengan keluarga. Tapi kita cukup bisa menggunakan teknologi jaringan komputer misalkan seperti itu. Yang selanjutnya ada pengguna dapat mengirim teks, gambar atau audio maupun video secara real time. Nah, misalkan contoh
umumnya pada saat ini kita banyak yang menggunakan aplikasi WA ya atau WhatsApp. Nah, salah satu keunggulan dari WhatsApp adalah bisa mengirim gambar, bisa mengirim teks, itu sudah pasti, bisa mengirim audio maupun video secara real ya, seperti itu. Yang selanjutnya kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudahnya, itu pasti dengan seiringnya berkembang pesatnya jaringan komputer ya. Untuk saat ini kita tidak sulit untuk mendapatkan informasi baik secara nasional maupun internasional, karena dimanapun kapanpun kita sudah bisa mengakses dan mengetahui tentang informasi-informasi terkini yang ada di belahan bumi manapun gitu kan, seperti itu. Yang selanjutnya ada, nah selain daripada manfaat, ada juga dampak negatif dari jaringan komputer. Di sini salah satunya sebagai manajemen hardware. Nah, manajemen hardware di sini harganya cukup mahal juga ya, seperti itu. Untuk hardware jaringan komputer cukup mahal. Ada juga biaya pembangunan relatif mahal. Nah, ini seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu, untuk membangun sebuah jaringan komputer itu tidaklah murah gitu. Yang selanjutnya, keamanan data pribadi terancam. Nah, semakin mudahnya akses internet di kita, misalkan di kehidupan sehari-hari, maka data pribadi itu semakin terancam keamanannya. Apalagi kalau seandainya keamanan sebuah jaringan itu kurang diperhatikan, maka banyak sekali kemungkinan data tersebut akan bocor oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Yang selanjutnya ada manusia lupa waktu ya. Misalkan kita lagi santai-santai, misalkan jam 1, ketika kita buka HP misalkan, aktifkan koneksi internet, lalu kita tanpa disadari ternyata waktu itu udah maghrib gitu. Nah, seperti itu. Jadi mengakibatkan manusia lupa waktu gitu, dengan asiknya gitu menggunakan jaringan internet atau jaringan komputer. Nah, selanjutnya menjadikan manusia menjadi lalai karena dimanjakan dengan canggihnya perkembangan internet ya. Karena kita lupa waktu ya, pasti kita juga akan melalaikan kewajiban yang harusnya kita kerjakan gitu, karena kita terlalu asik dengan internet yang kita pakai. Selanjutnya, menjadikan manusia malas berpikir karena segala sesuatu sudah bisa diakses secara instan di internet. Nah, ini yang paling umum, masalah yang paling umum di kita itu untuk zaman sekarang, karena dengan semakin berkembangnya teknologi internet, dimanapun, kapanpun, siapapun kita bisa mengakses dengan mudah, dengan instan, tanpa harus banyak berpikir gitu. Kita tinggal cari misalkan di Google, misalkan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di kota Bandung misalkan. Kita tidak harus berangkat ke Bandung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tersebut. Kita tinggal klik di Google, di pencarian misalkan, seketika akan muncul berita terupdate, berita terkini seputar kota Bandung, misalnya seperti itu. Nah, begitupun untuk tugas ya. Tugas, ketika kita misalkan ada tugas, kadangkala kita tanpa harus berpikir panjang gitu untuk mengetahui suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rekan misalkan dalam diskusi atau apa, kita tinggal dengan mudahnya gitu menemukan jawaban tersebut. Nah, selanjutnya ada apa saja sih media transmisi jaringan komputer. Nah, di sini saya cantumkan ada 5 ya. Yang pertama ada koaksial, ini sejenis kabel ya, koaksial. Yang kedua ada twisted pair atau ada UTP, ada STP ya. Yang selanjutnya ada fiber optik, yang selanjutnya ada router, yang selanjutnya ada satelit. Nah, kalau untuk secara luas, cakupannya paling luas
ini adalah satelit yang dia transmisinya. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan IP address. Apa sih IP address itu? Nah, IP address itu adalah alamat di mana komputer tersebut berada dalam suatu jaringan. Nah, IP address sendiri itu terbagi ke dalam 5 kelas. Yang pertama ada IP address kelas A, yaitu mulai dari 0 sampai 126. Ada IP address kelas B dari mulai 128 sampai 191. Ada IP address kelas C dari mulainya dari 192 sampai 223. Ada IP kelas D. Nah, kalau ini hanya satu yaitu 110. Ada IP address kelas E, yaitu 111 dan 1. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan dasar jaringan komputer. Cukup sekian dan terima kasih. Salam semangat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.